Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan Hantu Istana. Pada suatu malam yang dingin dan berkabut, Raja Harun al-Rasyid tidak bisa tidur. Bukan karena lapar atau gelisah, tetapi karena suara kentut misterius yang terdengar dari dalam dinding istana. Prut! Wahai penjaga! Siapa yang sembarangan kentut di malam buta seperti ini? Bentak sang raja. Para penjaga panik. Mereka bersumpah tidak ada satupun dari mereka yang kentut. Bahkan mereka rela berpuasa bawang dan telur selama 3 hari terakhir demi menjaga kesopanan hidung kerajaan. Namun suara kentut itu terus muncul. Terkadang lirih seperti bisikan, kadang keras seperti meriam. Dan lebih menyeramkan lagi, bau kentutnya mengikuti arah angin. Raja memanggil para penasihat istana, ahli spiritual, bahkan pemburu hantu. Salah satu penasihat berkata, "Paduka, ini pasti ulah hantu tua berbau telur busuk yang tinggal di loteng istana sejak zaman kakek Anda." Raja hampir pingsan mendengarnya. Ia langsung memerintahkan pencarian solusi. Panggil Abu Nawas. Hanya dia satu-satunya yang bisa menangani hantu bau begini. Pagi harinya, Abu Nawas datang dengan wajah santai dan senyum jahil seperti biasa. Dengan sorban putih miring ke kanan dan jubahnya yang sedikit kedodoran, ia masuk ke ruangan raja sambil menahan tawa karena mencium aroma mengerikan yang menyambutnya. "Paduka Raja," katanya serius, "saya mencium sesuatu yang tidak wajar. Bau ini adalah perpaduan antara keringat unta, terasi basi, dan sepatu basah. Ini jelas hantu profesional." Raja menahan muntah. "Abu Nawas, tolong usir hantu ini, berapapun biayanya." Abu Nawas memulai penyelidikan dengan membawa alat-alat aneh. Sekantong bawang putih, kipas angin, boneka keledai, dan sepiring sambal petai. "Untuk apa ini semua?" tanya sang penjaga. "Untuk jebakan, karena tidak ada hantu yang tahan sambal petai," kata Abu Nawas percaya diri. Malam harinya, Abu Nawas menyelinap ke loteng istana. Ia mendengar suara langkah kaki ringan, lalu prut. Ia terkejut, tapi tidak takut. Ia berkata lantang, "Wahai hantu kentut, keluar dan tunjukkan dirimu." Tiba-tiba muncullah bayangan putih, berkain panjang, dengan mata melotot dan mulut lebar. Tapi sebelum bicara, ia malah kentut lagi. "Maaf, saya nervous," kata sang hantu sambil menutupi wajah. Abu Nawas menyalakan lampu dan ternyata itu pelayan istana. Namanya Kamaluddin, pelayan dapur yang ketiduran di loteng setiap malam karena kebanyakan makan kacang Arab dan telur asin. Saat tidur, ia mengigau dan kentut sembarangan, membuat suara dan bau mistis yang menghebohkan istana. Abu Nawas tidak langsung mengadukannya ke raja. Ia punya rencana licik untuk membuatnya lucu. Esok harinya, ia mengumumkan, "Paduka Raja, saya telah mengikat hantu itu. Tapi, agar benar-benar pergi, dia ingin satu syarat. Semua penghuni istana wajib mengenakan celana anti kentut selama seminggu." Raja bingung. Celana anti kentut? Abu Nawas menunjukkan celana besar dari bahan dan kain goni, dijahit khusus dengan penutup aroma rempah-rempah. Ia menyebutnya, celana pengusir bau jin. Maka seluruh istana, dari penjaga hingga para menteri, dipaksa memakainya. Raja bahkan ikut-ikutan. Selama seminggu,
Istana jadi bahan tertawaan rakyat. Para pejabat berjalan lucu seperti bebek, dan suara gesekan celana Goni lebih nyaring dari langkah kaki mereka. Seminggu berlalu, suara kentut berhenti. Istana kembali tenang. Raja pun senang. Abu Nawas, engkau benar-benar berhasil. Hantu itu kini sudah tiada. Abu Nawas tersenyum sambil membungkuk. Hamba hanya melakukan yang terbaik, dan mungkin sedikit, membungkam yang bersuara. Beberapa hari kemudian, si Kamaluddin mengaku sendiri karena tidak tahan terus dimarahi oleh juru masak akibat menghabiskan telur dan kacang setiap malam. Raja terkejut, tapi malah tertawa. Abu Nawas, kau bukan hanya menyingkirkan hantu, tapi juga memberi hiburan bagi seluruh istana. Hadiahmu adalah sekantong emas, dan celana anti kentut edisi premium. Abu Nawas pulang sambil tertawa terbahak-bahak, celana bisa robek, tapi humor tak pernah hilang. Pesan moral. Kadang, bau tak sedap datang bukan dari dunia lain, tapi dari kebiasaan yang tak sadar. Untung ada Abu Nawas, si jenius jenaka, yang bisa menyulap masalah jadi tawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kunci keberuntungan. Pada suatu malam Jumat, Abu Nawas tertidur pula setelah seharian berkeliling kota sambil bersyair di pasar demi mendapatkan beberapa keping dirham. Perutnya kenyang oleh setengah roti kering yang ia dapat dari seorang penjual kue yang kasihan padanya. Malam itu langit cerah, angin bertiup lembut, dan suara jangkrik bersahut-sahutan. Tiba-tiba dalam tidurnya, ia bermimpi. Seorang kakek berjubah putih, berjanggut panjang yang berkilau, muncul dari cahaya bulan dan berkata dengan suara dalam, "Wahai Abu Nawas, kunci keberuntunganmu tertanam di bawah batu besar di belakang masjid tua. Ambillah sebelum ayam jantan berkokok 3 kali." Abu Nawas terbangun mendadak. Napasnya memburu, keningnya basah oleh keringat. Ia menatap langit-langit rumahnya yang bolong dan berkata, "Kalau ini mimpi biasa, kenapa dada rasanya berdebar seperti lihat utang menumpuk? Aku harus cari batu itu." Dengan semangat 45, dan sandal yang tinggal sebelah, Abu Nawas berlari menuju belakang masjid tua. Sesampainya di sana, ia disambut seekor kambing tua yang sedang menggosok pantatnya ke batu besar. "Maaf, kambing. Ini batu saya duluan," ucap Abu Nawas, lalu mulai menggali seperti cacing sedang marah. Setelah menggali cukup dalam dan kakinya dipenuhi tanah, Abu Nawas menemukan sebuah kotak kayu tua berdebu. Jantungnya berdebar. Dalam hati ia berharap kotak itu berisi emas batangan, permata yang bersinar, surat warisan dari sultan yang keliru alamat. Tapi begitu dibuka, isinya hanya sebuah kunci besi tua dan sepucuk kertas lusuh bertuliskan, "Kunci ini akan membuka jalan rezekimu, jika kau dapat membuat raja tertawa hingga berlinang air mata." Abu Nawas melongo. Membuat raja tertawa sampai keluar air mata? Itu tugas berat. Terakhir yang coba melawak di hadapan raja malah disuruh jaga kandang unta di gurun. Namun, sebagai ahli strategi kehidupan dan kelucuan, Abu Nawas pun menyusun rencana besar. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah peti besar berlapis kain hitam. Wajahnya serius seperti ulama yang baru selesai tafsir mimpi, tapi matanya menyimpan rencana kocak. Ia menghadap Raja Harun al-Rasyid yang terkenal adil, cerdas, dan gampang bosan. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?"
Tanya sang raja. Wahai Baginda, kata Abu Nawas, ini adalah peti tertawa dari negeri jauh. Siapapun yang melihat isinya, pasti akan tertawa tanpa bisa berhenti. Para menteri dan penjaga penasaran. Raja mendekat dengan hati-hati, lalu berkata, "Baik, buka dan perlihatkan pada kami." Dengan penuh drama, Abu Nawas membuka peti itu perlahan. Isinya kosong. Raja langsung terdiam. Seluruh istana menegang. Penjaga sudah siap-siap mencabut pedang. Tapi Abu Nawas segera berkata, "Baginda, ketahuilah inilah isinya. Sama persis dengan isi kantong saya. Kosong." Maka saya pun tertawa, sebelum menangis. Hening sejenak. Lalu raja tertawa terbahak-bahak. "Tapi lucu juga," katanya, sambil menepuk paha. "Orang ini benar-benar gila tapi cerdas." Tawa raja makin keras, hingga meneteskan air mata. Para menteri ikut tertawa. Bahkan penjaga istana sampai terguling di lantai. Setelah puas tertawa, raja berkata, "Abu Nawas, kau bukan hanya membuatku tertawa. Kau membuat hatiku lebih ringan dari biasanya. Kau pantas mendapat ganjaran." Raja pun memberi Abu Nawas sebuah kunci emas kecil bertuliskan, "Hak masuk istana tanpa diundang, hak makan gratis seumur hidup di dapur kerajaan." Abu Nawas menatap kunci itu dengan mata berbinar. Akhirnya, ini bukan mimpi, tapi mimpi yang diwujudkan. Sejak hari itu, Abu Nawas selalu datang ke istana kalau lapar. Ia tinggal tunjukkan kunci, dan langsung disuguhi berbagai makanan enak, nasi biryani, ayam panggang madu, sup domba, dan es sirup mawar. Tapi tentu, setiap kali ia datang, raja selalu minta satu hal. "Abu Nawas, sebelum makan, bikin aku ketawa dulu." Dan tentu saja, Abu Nawas selalu berhasil. Bahkan suatu hari ia membuat raja tertawa hanya dengan berkata, "Saya mau puasa makan, tapi hanya di hari yang tidak ada huruf-nya." Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda bertanya pada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apakah benar kunci itu membawa keberuntunganmu?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Bukan kunci ini yang membawa rezeki, tapi lidah yang bisa melucu, hati yang tulus, dan keberanian untuk mencoba hal yang tak masuk akal. Kunci ini cuma bonus." Sejak itu, nama Abu Nawas kembali menjadi legenda. Tidak hanya sebagai penipu ulung dan cendekia nyeleneh, tapi juga sebagai pembuka rezeki lewat tawa. Karena tawa adalah kunci yang bisa membuka pintu-pintu yang bahkan kunci besi tak bisa buka. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Patung yang hidup. Pada suatu hari yang terik, ketika matahari seolah-olah ingin membakar ubun-ubun rakyat Baghdad, Abu Nawas berjalan santai di pasar sambil menikmati segelas air delima. Ia melenggang seperti biasa, dengan sorban putih melilit kepalanya, jubah putih panjang berkibar ringan, dan rompi yang mulai memudar warnanya akibat sering terkena matahari dan hujan. Sandalnya yang sederhana berdecit tiap kali melangkah. Tiba-tiba, terdengar keributan di dekat istana. Beberapa penjaga tampak panik dan berlari ke sana kemari. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang menteri berdiri dengan wajah merah padam, menunjuk-nunjuk ke arah patung emas yang berdiri gagah di halaman istana. "Ada yang mencuri mahkota emas dari kepala patung raja," teriak sang menteri. "Ini penghinaan terhadap kerajaan."
Raja Harun al-Rasyid yang mendengar laporan itu langsung memerintahkan agar semua rakyat dikumpulkan dan diinterogasi. Namun seperti biasa, Raja akhirnya memanggil Abu Nawas, satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan masalah kerajaan dengan cara yang tidak pernah bisa ditebak. Setibanya di istana, Abu Nawas tidak langsung menyelidiki. Ia malah duduk tenang sambil mengipas diri dengan sandal kirinya. "Wahai Baginda," kata Abu Nawas santai, "izinkan hamba berbicara dengan patung itu." Raja terkejut, "Kau ingin bicara dengan patung?" "Benar, Baginda. Karena hanya dua kemungkinan, yang mencuri mahkota adalah manusia atau patung itu sendiri," jawab Abu Nawas dengan nada serius yang dibumbui humor. "Tapi kalau ternyata patung itu hidup dan mencuri mahkotanya sendiri, maka ia patut dihukum." Seluruh istana tertawa geli, kecuali sang menteri yang mukanya semakin memerah seperti tomat dimasak. Abu Nawas mendekati patung emas tersebut. Ia menatapnya lama, lalu berbisik, "Hei, patung. Aku tahu ini semua salah paham. Kau pasti capek berdiri terus, lalu ingin main-main dengan mahkotamu sendiri, ya?" Tentu saja patung itu diam saja. Lalu, tiba-tiba Abu Nawas berteriak, dia mengaku mencuri mahkotanya sendiri karena bosan jadi patung. Seluruh penjaga dan para penasihat istana melongo. Raja sampai menumpahkan tehnya karena kaget dan geli bersamaan. "Abu Nawas," ujar Raja sambil menahan tawa, "jangan bercanda. Mana mungkin patung mencuri mahkotanya sendiri?" Abu Nawas mengangguk dengan ekspresi sangat serius. "Betul, Baginda. Itu artinya, pelakunya pasti manusia. Tapi karena tidak ada yang mengaku, izinkan hamba mempermainkan logika mereka." Esok harinya, Abu Nawas mengumumkan bahwa ia bisa membuat patung itu hidup untuk menunjuk pencurinya. Penduduk kota pun berkumpul di halaman istana, penasaran dan penasaran, seperti anak-anak menunggu sulap di pasar malam. Di hadapan semua orang, Abu Nawas mulai melakukan ritual lucu. Ia menaburkan tepung di sekitar patung sambil melantunkan mantra aneh. "Oh, patung yang mulia. Kalau kau tahu siapa yang mencuri mahkotamu, maka tunjukkan dia sekarang juga. Kalau tidak, ya sudah, kita makan bubur saja." Orang-orang mulai tertawa, beberapa bahkan mulai mempertanyakan kewarasan Abu Nawas. Lalu, Abu Nawas mengumumkan bahwa dalam 1 jam ke depan, tangan pencuri akan menjadi hitam karena sihir patung yang terluka. Seketika, semua orang panik. Mereka mulai saling melirik dan diam-diam memeriksa tangan sendiri. Beberapa bahkan mencuci tangan diam-diam di balik sumur dekat taman istana. Setelah 1 jam, Abu Nawas meminta semua orang mengangkat tangan mereka. Dari ratusan orang yang hadir, hanya 1 orang yang tangannya sangat bersih dan wangi. Tentu saja, itu mencurigakan. Karena semua orang sudah beraktivitas sejak pagi, tangan mereka pasti sedikit kotor, berdebu, atau minimal berkeringat. "Baginda," kata Abu Nawas sambil menunjuk lelaki itu, "dia pasti pencurinya." "Buktinya?" tanya Raja. Karena dialah satu-satunya yang takut tangannya menghitam, jadi dia mencuci tangan berkali-kali. Justru karena terlalu bersih, dia tertangkap. Seketika wajah lelaki itu pucat. Ia berlutut dan mengaku bahwa dialah pencuri mahkota. Ia menyembunyikannya di dalam guci air di belakang dapur istana. Raja Harun al-Rasyid tertawa geli sekaligus takjub. "Abu Nawas,
Kau memang satu-satunya manusia yang bisa menyelidiki kejahatan dengan bantuan patung yang tidak bisa bicara, ujar sang raja. Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata dengan penuh canda, "Baginda, kalau patung itu benar-benar bisa bicara, saya sudah pensiun sejak lama." Seluruh istana pun kembali bergemuruh oleh tawa, dan raja menghadiahkan Abu Nawas seguci air delima, seperti biasa, dan kali ini, lengkap dengan sedotan emas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Sepatu emas. Di sebuah pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan santai di pasar sambil menikmati aroma roti hangat, suara tawar-menawar pedagang, dan kegaduhan kambing yang berkeliaran seolah mereka sedang demo menuntut pakan lebih baik. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah pengumuman yang dipasang di gerbang istana. Barang siapa yang dapat membuat Baginda Sultan tertawa terbahak-bahak, akan mendapatkan hadiah berupa sepasang sepatu emas yang sangat langka dan mahal. Abu Nawas langsung berhenti, membacanya 2 kali, lalu 3 kali, bahkan sempat mencubit dirinya sendiri. Ia menatap langit dan berucap dramatis, "Wahai rezeki, kau datang juga akhirnya. Semoga kali ini bukan rezeki yang harus dicicil." Tapi Abu Nawas tahu, membuat Sultan Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak bukan perkara mudah. Sultan dikenal serius, sangat berwibawa, dan bahkan disebut-sebut hanya tertawa jika unta bisa main sulap atau kucing bisa khutbah Jumat. Abu Nawas pulang ke rumah sambil menggaruk kepala. Ia duduk di kursi usang, memandangi ayam peliharaannya yang sedang berdiri di atas gentong air sambil menatap kosong ke arah matahari. Ayam, kau terlihat seperti filsuf hari ini." "Mungkin ya. Mungkin kaulah kuncinya." Keesokan harinya, Abu Nawas muncul di gerbang istana. Tapi kali ini penampilannya sangat tidak biasa. Ia datang sambil merangkak, mengenakan jubah kebesaran terbalik, dan di kepalanya ada sorban berbentuk tenda lipat. Di tangan kirinya, ia memegang tali rafia panjang yang diikatkan ke kaki seekor ayam jantan yang tampak sangat tidak antusias. Para penjaga istana sampai melongo. "Abu Nawas, apakah kau sedang kehilangan akal?" tanya seorang pengawal. "Tidak, aku justru baru menemukan akalku di bawah kasur semalam," jawab Abu Nawas santai. "Dan sekarang aku sedang dalam misi rahasia kerajaan. Tolong jangan ganggu konsentrasiku." Setelah menebar kebingungan dan membuat beberapa dayang istana tertawa geli, Abu Nawas pun akhirnya berdiri di hadapan Sultan. Begitu Sultan melihat tingkahnya, ia hanya mengangkat satu alis. Tidak marah, tapi juga belum tertawa. "Abu Nawas, apa ini?" tanya Sultan datar. "Ampun tuanku, ini adalah penjaga pribadi cerdas berteknologi tinggi. Namanya Ayam Tron." Abu Nawas menepuk-nepuk ayamnya, yang langsung berkokok sambil melompat ke pangkuan salah satu menteri, membuat si menteri menjerit seperti anak kecil digigit kepiting. Dia bisa mendeteksi getaran kecurangan, "Tuanku." Jika ada pejabat yang korup, dia langsung berkokok non-stop. Ayam itu tiba-tiba menatap tajam ke arah salah satu bendahara istana dan berkokok keras-keras. Seluruh ruangan sunyi. Sang bendahara pucat. Sultan mengerutkan dahi. Menarik. Lanjutkan." "Tuanku," kata Abu Nawas, "itu belum semuanya. Saya juga membawa sepatu emas masa depan." Ia lalu mengeluarkan sebuah topi berbentuk sepatu,
berwarna emas mencolok. Yang jelas-jelas terbuat dari ember cat bekas yang dilapisi kertas permen. Tuanku, sepatu ini bisa dipakai di kepala, di kaki, bahkan bisa jadi timbangan emosi. Timbangan emosi? Tanya Sultan bingung. Ya. Kalau Anda sedang sedih, sepatu ini bisa mendeteksi dan menghibur Anda secara otomatis. Abu Nawas lalu meletakkan sepatu di kepala Sultan, dengan izin tentunya, lalu berdiri di belakang dan mulai memainkan angklung dari sendok dan gelas teh sambil bernyanyi. Sultan sedih. Jangan risau. Ayam Tron akan peluk kau. Ayam itu langsung berdiri dengan satu kaki, mengepakkan sayapnya, lalu mengejar-ngejar Sultan sambil mengibas-ngibaskan bulunya seperti kipas angin. Sultan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Pertama perlahan, lalu makin keras. Ia sampai terbatuk, lalu menyeka air mata, dan berkata, "Hahaha, Abu Nawas, cukup. Aku bisa mati tertawa. Hahaha." Bahkan beberapa menteri sampai duduk di lantai karena tidak sanggup menahan tawa. Setelah suasana mereda dan Sultan kembali duduk, ia pun memerintahkan pelayan untuk membawa sepatu emas sebagai hadiah. Tapi ketika Abu Nawas membuka kotak itu, ia langsung tertawa lebih keras dari siapapun di ruangan. "Tuanku, ini sandal jepit yang dicat emas. Bahkan masih ada label, diskon 70% di bawahnya." Sultan terkekeh. "Itu hanya kemasan, Abu Nawas. Emasnya kutambahkan di kantongmu, dan percaya padaku, sandal itu lebih nyaman daripada harta dunia." Para hadirin tertawa lagi, dan Abu Nawas pun berpamitan. Tapi sebelum keluar dari istana, ia menatap sang ayam dan berteriak, "Wahai ayam Tron, aktifkan mode pulang. Mode pulang." Ayam itu berkokok 3 kali, menarik tali rafia, dan menuntun Abu Nawas keluar istana dengan gaya dramatis seperti pahlawan yang baru memenangkan pertempuran galaksi. Orang-orang di sepanjang jalan bertepuk tangan, dan dari hari itu, cerita tentang Abu Nawas dan sepatu emas menjadi legenda kocak yang diceritakan turun-temurun oleh penduduk Baghdad, dan bahkan konon, ayam Abu Nawas diundang tampil di pesta ulang tahun anak Sultan tahun berikutnya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Raja yang rakus. Pada suatu hari di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya sambil mengelus perutnya yang sudah membuncit. Seperti biasa, sang raja baru saja melahap makanan dalam jumlah yang tidak masuk akal, 3 ekor ayam panggang, 1 nampan penuh daging kambing, 10 roti besar, dan seember penuh susu madu. Namun, meskipun perutnya sudah seperti balon udara, matanya masih melirik meja makan. "Aku masih ingin makan, tapi perutku sudah penuh. Ah, andai saja ada cara agar bisa terus makan tanpa merasa kekenyangan." Raja mengeluh sambil mendesah. Para menteri hanya bisa saling pandang dengan wajah cemas. Tak ada yang berani menentang nafsu makan raja, tetapi mereka juga takut jika suatu hari perutnya benar-benar meledak. Dalam kebingungan, seorang menteri teringat kepada Abu Nawas, si cerdik yang sering punya solusi aneh dan tak terduga. Maka, dipanggillah Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, ia melihat raja yang duduk di singgasananya dengan perut sebesar gentong, napas tersengal-sengal,
dan ekspresi gelisah seperti seseorang yang ingin makan tetapi juga takut perutnya meledak. "Abu Nawas," seru raja. "Aku ingin terus makan, tapi aku tidak mau merasa kenyang. Kau pasti bisa membantuku." Abu Nawas mengelus janggutnya dan tersenyum penuh arti. "Hamba punya solusi, Paduka, tetapi cara ini sangat sulit dan hanya orang yang benar-benar kuat yang bisa melakukannya." "Katakan saja." "Aku adalah raja, tentu aku kuat," jawab raja dengan penuh semangat. "Baiklah, Paduka. Rahasianya adalah sebelum makan, Paduka harus berlari keliling istana sebanyak 20 kali. Setelah itu, Paduka akan merasa lapar kembali dan bisa makan sepuasnya tanpa merasa kenyang." Raja terbelalak. 20 kali keliling istana? Tapi istanaku sangat besar." "Benar, Paduka," jawab Abu Nawas sambil mengangguk-angguk. "Tetapi hanya cara inilah yang terbukti ampuh. Bahkan, semakin banyak Paduka berlari, semakin besar kapasitas perut Paduka." Raja merenung sejenak. Ia ingin makan lebih banyak, tetapi berlari keliling istana? Itu seperti meminta seekor unta untuk menari balet. Namun, godaan untuk terus makan tanpa merasa kenyang terlalu besar. Akhirnya, dengan tekad bulat, Raja berdiri dari singgasananya dan mulai berlari. Para menteri dan pengawal istana menahan tawa saat melihat raja yang gempal itu mulai berlari dengan napas tersengal-sengal. Baru sampai setengah putaran, raja sudah terengah-engah seperti ikan yang kehabisan air. "Hah, Abu Nawas, ini terlalu sulit." "Sabar, Paduka. Baru satu putaran, masih ada 19 lagi," kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Setelah 2 putaran, raja mulai berkeringat deras. Setelah 3 putaran, jubah kebesarannya basah kuyup. Dan setelah 5 putaran, ia terduduk kelelahan di lantai, tidak sanggup bergerak lagi. "Abu Nawas, aku menyerah, aku tidak mau makan lagi, aku hanya mau tidur." "Tapi, Paduka, bagaimana dengan makanan yang masih tersisa?" tanya Abu Nawas dengan wajah polos. Raja melirik ke meja makan yang masih penuh dengan makanan lezat. Sebuah ayam panggang tampak menggoda, tapi kakinya terasa seberat batu. "Ambil saja untukmu, Abu Nawas." Aku tidak sanggup." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum lebar dan langsung duduk di meja makan. Dengan penuh kebahagiaan, ia mulai melahap hidangan yang ditinggalkan raja. Para menteri dan pengawal saling berbisik kagum akan kepintaran Abu Nawas yang tidak hanya berhasil menyelamatkan raja dari kerakusan, tetapi juga mendapatkan jamuan gratis. Sejak hari itu, raja tidak lagi rakus seperti dulu. Ia makan dalam porsi yang lebih wajar dan bahkan mulai berolahraga setiap hari. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan perasaan puas karena sekali lagi berhasil mengakali raja dengan kepintarannya yang luar biasa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Tukang sepatu yang sombong. Pada suatu hari di kota Baghdad, hiduplah seorang tukang sepatu yang sangat terkenal. Ia bukan hanya terkenal karena keahliannya dalam membuat sepatu, tetapi juga karena kesombongannya. Ia sering meremehkan pelanggan yang miskin dan memandang rendah siapa saja yang tidak mampu membeli sepatu buatannya. "Sepatuku hanya untuk orang-orang kaya dan terhormat," katanya dengan angkuh. Setiap hari,
Orang-orang datang ke tokonya untuk memesan sepatu. Jika seseorang berpakaian bagus dan terlihat kaya, ia akan melayani dengan sangat ramah. Namun, jika ada orang miskin atau berpakaian lusuh datang, ia akan mengusir mereka dengan kasar. Berita tentang kesombongan tukang sepatu ini akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Sebagai seorang yang terkenal dengan kecerdikannya, Abu Nawas ingin memberikan pelajaran kepada tukang sepatu itu agar tidak lagi bersikap sombong. Keesokan harinya, Abu Nawas menyamar menjadi seorang pria miskin dengan pakaian lusuh dan sepatu yang sudah usang. Ia berjalan menuju toko tukang sepatu itu dan berkata dengan nada rendah hati, "Tuan, saya membutuhkan sepasang sepatu yang nyaman. Bisakah Anda membuatkan untuk saya?" Tukang sepatu itu memandang Abu Nawas dengan jijik dan mencibir. "Orang miskin sepertimu tidak akan sanggup membayar sepatuku. Pergilah dan jangan buang waktuku," katanya sambil mengusir Abu Nawas. Abu Nawas tidak marah. Ia hanya tersenyum dan pergi meninggalkan toko itu. Beberapa hari kemudian, ia kembali dengan pakaian yang lebih bagus, tetapi tetap tidak menunjukkan dirinya sebagai orang kaya. "Tuan, saya benar-benar butuh sepatu baru. Saya bisa membayarnya. Tolong buatkan saya sepasang sepatu yang bagus," pinta Abu Nawas lagi. Tukang sepatu itu mulai melunak karena melihat pakaian Abu Nawas lebih baik dari sebelumnya. Namun, ia tetap meragukan apakah Abu Nawas mampu membayar. "Baiklah, tetapi kau harus membayar setengah harga di muka." Abu Nawas pun setuju dan memberikan sejumlah uang muka. Tukang sepatu mulai bekerja dan dalam beberapa hari, sepasang sepatu indah pun selesai dibuat. Abu Nawas datang untuk mengambilnya. Saat itu, Abu Nawas mengenakan pakaian yang jauh lebih bagus dan terlihat seperti orang kaya. Begitu melihat penampilan Abu Nawas yang berubah, sikap tukang sepatu pun berubah drastis. Dengan ramah, ia berkata, "Tuan, sepatu ini adalah yang terbaik yang pernah saya buat. Saya yakin Anda akan menyukainya." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Saya akan memakainya sekarang juga." Ia pun mengenakan sepatu baru itu dan berjalan keluar dari toko tanpa memberikan sisa pembayaran. Tukang sepatu terkejut dan berteriak, "Hei, kau belum membayar sisanya." Abu Nawas berhenti, berbalik, dan dengan tenang berkata, "Tuan tukang sepatu, bukankah dulu kau mengusirku ketika aku berpakaian lusuh? Kini, ketika aku berpakaian bagus, kau memperlakukanku dengan baik. Kau hanya melihat penampilan luar tanpa melihat siapa orangnya. Jadi, anggap saja ini pelajaran untukmu bahwa harga seseorang tidak ditentukan oleh pakaiannya." Tukang sepatu terdiam, wajahnya merah padam. Ia menyadari kesalahannya dan merasa sangat malu. Sejak hari itu, ia berubah menjadi orang yang lebih rendah hati dan tidak lagi memandang orang hanya dari penampilannya. Namun, kisah ini tidak berhenti sampai di situ. Tukang sepatu mulai berpikir dalam-dalam tentang kehidupannya. Ia teringat bagaimana ia dahulu juga berasal dari keluarga miskin. Dulu,
Ia sering dihina oleh orang-orang kaya karena pakaiannya yang compang-camping. Namun, setelah usahanya maju dan ia menjadi sukses, ia justru melakukan hal yang sama kepada orang lain. Pada malam harinya, tukang sepatu tidak bisa tidur. Ia merasa bersalah atas perbuatannya selama ini. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk pergi mencari Abu Nawas dan meminta maaf. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya ia menemukan rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, saya datang untuk meminta maaf," katanya dengan tulus. "Saya telah berlaku sombong dan tidak adil kepada banyak orang. Terima kasih karena telah membuka mata saya." Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. "Aku senang kau menyadari kesalahanmu. Ingatlah, harga seseorang tidak diukur dari apa yang mereka pakai, tetapi dari hati dan perbuatannya." Sejak hari itu, tukang sepatu berubah. Ia menjadi lebih ramah dan adil terhadap semua pelanggannya, baik kaya maupun miskin. Ia bahkan sering memberikan sepatu gratis kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan begitulah, pelajaran dari Abu Nawas mengubah hidupnya selamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.